Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurah kepada baginda kita junjungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga semua kaum muslimin wal muslimat selalu mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita meneruskan membaca bahasan yang telah disiapkan, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut bergabung bersama-sama dalam rangka menguatkan iman, meningkatkan imun, melahirkan aman. Gitu, Prof. Karim, 3 hal yang kami inginkan dari pertemuan ini: imannya menguat, imunnya meningkat, dan juga keamanannya dirasakan, dinikmati. Ya, jadi imannya meningkat, imunnya tambah kuat, keamanannya dirasakan dari sekarang sampai kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Nah, jadi hadirin jamaah yang berbahagia, juga ada beberapa kawan kita, sahabat kita, atasan kita, atau mungkin bawahan kita, atau keluarga kita, ada yang sudah kembali dipanggil Allah di musim pandemi ini. Mudah-mudahan diwafatkan wafat husnul khotimah. Kemarin ada ibunda tercinta dari Kiai Riyad juga wafat, jamaah kita dari pimpinan pesantren Suralaya Ikubut, ya. Mudah-mudahan ibu tercinta diampuni dosa perdosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada jamaah kita dari Semarang juga ikut, dan pada beberapa hari kebelakang juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin para jamaah yang lain di UPI juga ada yang wafat dari kalangan dosen, ada dari karyawan, semuanya dari berbagai tempat yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya di alam barjahnya diberikan tempat yang lebih nyaman, lebih nikmat, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga masih juga ada beberapa kawan kita yang sedang sakit, baik di rumah sakit, di rumah, atau juga keluarga kita. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Kemudian yang sedang sehat walafiat, mudah-mudahan Kota Bandung yang konon informasinya tentang keadaannya agak sedikit ditingkatkan taqarrubnya kepada Allah, cuci tangannya lebih bersih, dan juga maskernya tidak lama-lama dipakai, ganti yang baru gitu ya. Kemudian jaga jarak, ini merupakan salah satu upaya, tapi jangan lupa, jangan melupakan doa. Jadi istilah saya, jagalah, biasakanlah 1D 3M. 1D, D-nya itu adalah doa, Prof. Risman, doa, kemudian cuci tangan, ya, kemudian pakai masker,
dan jaga jarak, sehingga insya Allah ini upaya usaha. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi takdir datang, mudah-mudahan bila diwafatkan wafat husnul khotimah. Allahumma rabban nasi mudibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat selalu dibukakan pintu jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, materi yang akan kita bahas ini sekaitan dengan hari ini hari Tarwiyah dan besok hari Arafah, lusa hari Nahar. Nah, jadi ini untuk temanya sudah diinformasikan, mengenal lebih dekat atau mengenali lebih dekat kesabaran Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail alaihissalam adalah nabi yang kita sudah mengetahui, sudah memahami, bahkan juga sudah banyak informasi-informasi untuk tetap kita mempelajarinya, memahaminya, dan juga bisa meneladaninya. Maka di dalam PPT ini juga ditampilkan surah As-Saffat ayat 102. Dan marilah kita lihat suratnya untuk kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayatnya, surat As-Saffat ayat 102 yang mungkin sudah sering kita baca, sering kita mempelajarinya. Mari kita lihat suratnya, ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni aghbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sholihin. Kita baca sekali lagi. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam satajiduni insya'allahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Arti dari surat yang kita baca, maka tatkala anak itu
Maka tatkala anak itu sampai pada usia, pada umur sanggup, nah istilahnya gitu, pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hei anakku." Jadi panggilannya cukup mesra. Ya bunai, kata-kata ya bunai dalam Al-Quran ini panggilan sayang. Jadi ya bunai, wahai anakku tercinta, gitu ya. Wahai sayang, nah gitu, anakku yang saya bangga, ataupun apalah istilah-istilah yang menarik untuk kata-kata yang santun. Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Nah ini. Jadi bicara sama anaknya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Nah, indah nih kalimatnya. "Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nah, jadi dialog nih. Orang tua sama anak dialog. "Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Si anak itu menjawab, "Hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini Allah menggambarkan, mengungkapkan bagaimana dialog orang tua sama anaknya. Selanjutnya ada asbabun nuzul. Kita lihat asbabun nuzul mengapa ayat ini, surat ini turun. Dalam tafsir Al-Wajiz diungkapkan ayat ini turun karena berhubungan dengan pengorbanan Nabi Ismail kepada ayahnya yang Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai bentuk ketaatan dan keikhlasan Nabiullah Ismail kepada Allah atas apa yang diperintahkannya. Ayat ini berhubungan dengan kebenaran mimpi Nabi Ibrahim yang datangnya dari Allah, yaitu wahyu yang benar. Ketika mimpi yang pertama bertanya-tanya, ini dari mana mimpi ini? Nah ini. Sehingga timbul pertanyaan, dan pertanyaan itu dalam diri, dari mana ini datangnya mimpi, itu disebutnya adalah harinya hari tarwiyah, hari ragu-ragu, hari tarwiyah. Dalam bahasa Sunda memendong mayong jangan gitu. Itu dari mana mimpi begini? Terus itu tanggal 8. Nah tanggal 8 itu sekarang tanggal 8 nih, hari tarwiyah. Sehubungan dengan hal itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Mujahid, Ikrimah, Sa'id, Ibnu Jubair atau Al-Qurasani dan Zaid Ibnu Aslam serta lain-lainnya sehubungan dengan makna firman-Nya, yaitu Nabi Ismail telah tumbuh dewasa dan dapat bepergian serta mampu bekerja dan berusaha nih, sebagaimana yang dilakukan ayahnya. Itu yang kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian setelah asbabun nuzul, kandungan ayat. Ini ayat ini kandungannya apa sih gitu. Ayat ini menerangkan ujian yang berat ini. Ini ujian yang berat nih. Bukan ujian-ujian seperti S3 mempertahankan disertasi, S2 tesis, S1 skripsi, tapi ini ujian yang lebih berat dari itu. Jadi menerangkan ujian yang berat bagi Ibrahim. Allah memerintahkan kepadanya agar menyembelih anak satu-satunya sebagai korban di sisi Allah. Tuh, gitu. Jadi ini maka dikatakan ini ujian yang berat bagi Ibrahim. Karena di situ Allah memerintahkan kepadanya agar menyembelih anak satu-satunya sebagai korban di sisi Allah. Ketika itu Ismail mendekati masa baligh atau remaja, suatu tingkatan umur sewaktu anak dapat membantu
Usia Ismail pada saat itu digambarkan 13 tahun dalam catatan ini. Ibrahim dengan hati yang sedih memberitahukan kepada Ismail tentang perintah Tuhan yang disampaikan kepadanya melalui mimpi. Di mimpi seorang nabi itu beda dengan mimpi yang pada umumnya gitu. Ini wahyu. Ibrahim meminta pendapat anaknya mengenai perintah itu. Perintah Tuhan berkenaan dengan penyembelihan diri anaknya sendiri yang merupakan cobaan yang besar bagi orang tua dan anak. Jadi ini Allah ya menggambarkan, memberikan informasi kepada umat manusia bagaimana perjuangan Ibrahim. Kemudian setelah kandungan ayat, kita melihat nilai-nilai pendidikan dari ayat yang kita bahas tadi itu. Mendidik menjadi insan yang sopan. Nah ini nih, jadi mendidik menjadi insan yang sopan, bahkan sopan santun gitu ya. Kemudian lembut, nah ini, patuh, pasrah, jujur, terbuka, sabar, dan bertanggung jawab. Jadi ini dalam rangka bagaimana menyiapkan anak didik ketika kita mengajar, ketika kita menyampaikan materi-materi itu tidak terus saja menjejali otak, tapi bagaimana membuat anak-anak kita, mahasiswa kita menjadi anak-anak yang sopan, mahasiswa yang santun, mahasiswa yang lembut, siswa yang patuh, pasrah, jujur, terbuka, sabar, dan bertanggung jawab. Ini sangat sesuai dengan bagaimana para petugas yang melakukan pendidikan di berbagai lembaga dan lapangan untuk melahirkan anak-anak yang seperti itu. Mendidik menjadi insan yang birrul walidain dan ikhlas dalam beramal serta taat mematuhi perintah Allah. Birrul walidain itu anak yang hormat pada orang tua. Masya Allah sekarang ini dengan kesibukannya masing-masing, dengan gadgetnya masing-masing, kadangkala birrul walidain agak sedikit terabaikan sekarang ini. Sehingga orang tua nggak sanggup lagi untuk meminta tolong pada anaknya, karena anaknya kadangkala bukan tidak mendengar, tapi sudah terganggu dengan pegangan pada tangannya itu dengan gadget-gadgetnya itu. Nah, jadi bagaimana ini para pendidik, orang tua itu pendidik, masyarakat itu pendidik, tokoh masyarakat itu pendidik, guru itu pendidik, dosen itu pendidik, semua insan hakikatnya adalah pendidik. Hakikatnya itu adalah sebagai orang yang ikut mendewasakan anak-anak kita, anak bangsa kita, masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemudian senantiasa bermusyawarah. Nah ini, tadi dari ayat yang kita baca tadi ada dialog orang tua, bapak dan anak. Dan mesra itu dialognya. Kalau kita dialog di rumah tangga itu coba ikuti dialognya seperti Nabiullah Ibrahim dengan anaknya Ismail. Dialog di situ. Dengan ya bunai, dengan anakku, anaking, soleh, bager, hayu ka dia ya, ka bapak ya. Gerak orang ngobrol ya. Nah jadi ada panggilan yang menyenangkan gitu. Bukan panggilan yang menakutkan. Senantiasa bermusyawarah, selalu bermusyawarah, tentu dalam hal-hal yang sifat-sifat itu prinsip dan perlu dimusyawarahkan. Terus memperbanyak amal soleh dan sabar ketika mendapat ujian. Nah, ketika kita mendapatkan ujian, cobaan atau musibah, pada pengajian yang lalu yang dikatakan musibah itu sesuatu kejadian yang menimpa seseorang yang tidak mengenakan hati gitu. Yang menyakitkan gitu ya, yang tidak menyenangkan, tapi tiba kepada seseorang, hadapi dengan rasa pedih, perih, dengan tawakal mohon kepada Allah. Nah ini menjadi salah satu ia menghadapinya dengan penuh kesabaran. Itu nilai-nilai pendidikan yang kita gali dari ayat yang kita baca tadi. Dan mungkin masih banyak nilai-nilai pendidikan yang lainnya, tapi sekurang-kurangnya itu yang ditemukan. Kemudian hikayat
awal mula ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini hikayatnya bagaimana ini? Dalam Mishkatul Anwar disebutkan bahwa Nabiullah Ibrahim adalah seorang yang kaya raya. Waduh, bukan main ini Ibrahim itu. Orang yang kaya raya digambarkan dalam kitab tadi, beliau memiliki 1000 ekor domba, 300 lembu, 100 unta. Ini bukan orang biasa-biasa yang kekayaannya terbatas-batas, ini Masya Allah ya. 300 atau 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 unta. Bahkan di dalam riwayat lain dinyatakan kekayaan beliau mencapai 12.000 ekor ternak yang beraneka ragam. Mungkin ada yang baru tahu, oh gitulah seorang nabi itu. Begitulah Ibrahim itu. Suatu ketika seseorang bertanya, milik siapa ternak-ternak ini? Nabi Ibrahim itu menjawab, kepunyaan Allah, tetapi saat ini masih milikku. Sewaktu-waktu jika Allah berkehendak, aku serahkan semuanya. Jangankan hanya ternak, jika Allah meminta anak kesayanganku Ismail, pasti akan kuserahkan juga. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ucapan Nabi Ibrahim itulah yang dijadikan bahan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memintanya penyembelihan anaknya itu. Nah, ini kronologisnya ya, jadi hikayatnya. Kemudian selanjutnya isyarat ayat nih, isyarat ayat. Jadi ada isyaratnya ayat itu. Surah As-Saffat ayat 102 ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia, nah ini setiap manusia ini, setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan, tak terkecuali seorang nabi. Tuh, gitu. Jadi digambarkan, jadi setiap manusia, yang namanya manusia pasti, ini kata-kata pasti ini, tidak lepas, pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Hanya cobaannya mungkin ujiannya ujian cobaan yang ringan-ringan, yang agak sedikit berat, agak berat sekali, sangat berat mungkin begitu ya. Beraneka ragam bentuk ujian. Makin tinggi makom tingkatan seorang hamba, makin berat pula ujian yang akan diterimanya. Di makin tinggi makom itu kedudukan, tingkatan seorang hamba. Salah satu contohnya makom kenabian, makom kerasulan gitu ya. Makin berat pula ujian yang akan diterimanya. Namun Allah tidak akan membebani umatnya melebihi kemampuan. Perintah penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ujian yang sangat nyata bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu isyarat ayat yang diungkapkan. Jadi memang mengingatkan kita, jadi kita akan didatangi dengan ujian, cobaan ya, baik melalui diri sendiri, melalui istri, anak, apa yang kita miliki datang kepada diri kita, kita mesti menerimanya karena sudah diinformasikan lebih awal dalam ayat yang kita baca ini. Kemudian yang selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah teladan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail disebut di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 99 sampai 113. Jadi kalau ingin lebih mendalam silahkan dibuka tafsir ayat ya surat As-Saffat dari ayat 99 sampai 113. Di situ akan mengungkap bagaimana Nabiullah Ismail, bagaimana Nabiullah Ibrahim. Di situ akan lebih leluasa, lebih gamblang menyelami, memahami, bahkan mungkin mempelajari apa di dalam ayat
tersebut dengan segala kandungannya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Ibrahim sempat menanti kehamilan dari istri pertamanya. Lantas ketika usia Sarah kian menua dan tampak sulit mengandung, ia meminta agar Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi budak mereka Siti Hajar. Jadi setelah melihat situasi keadaan seperti itu, istri yang tua itu bijaksana. Sarah berharap, Sarah itu istri yang pertama. Sarah berharap dari Siti Hajar Ibrahim bisa memperoleh anak yang ia dambakan. Beberapa waktu kemudian Siti Hajar mengandung Ismail. Ketika anak pertamanya itu lahir, Ibrahim berusia 86 tahun. 86 tahun itu mungkin sudah aki-aki gitu ya, sudah sepuh gitu. Tapi beginilah dalam kisahnya. Ketika Ismail sudah tumbuh besar, Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih anaknya. Awalnya ia ragu bahwa mimpi itu adalah wahyu. Namun setelah Ibrahim merenung, tafakur dan memikirkannya, sampailah ia pada kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memintanya untuk menyembelih anaknya. Luar biasa. Kemudian kisah lanjutannya, Ibrahim mengajak dialog, meminta pendapat, masukan dan persetujuan. Coba kalimatnya itu sangat indah. Ibrahim mengajak dialog, meminta pendapat, masukan dan persetujuan Ismail. Kemudian Ismail dengan penuh ikhlas menyambut baik perintah itu. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, ini ucapan anak yang soleh. Jadi tidak membentak, tidak apa-apa, justru dengan lemah lembut dia mengungkapkan, kerjakan wahai ayahku apa yang diperintahkan kepadamu. Hal ini membuktikan bahwa cinta Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya. Cinta itu mengalahkan nafsu duniawi serta menundukkan keinginan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun saat Nabi Ibrahim mulai menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor kambing gibas yang bulunya panjang, tebal dan keriting. Hal itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itu digambarkan dalam As-Saffat 104-107. Jadi Allah membalas kepada semua orang yang melakukan amal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik itu. Kemudian selanjutnya ibadah kurban. Nah, ini langsung menuju ke ibadah kurban. Demikian ibadah kurban memiliki sejarah panjang dalam Islam. Perintah kurban telah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermula dari mimpinya menyembelih anaknya sendiri Ismail alaihissalam. Jadi kalau memang menyebut nama-nama nabi, nama-nama rasul, ya, selalu diikuti dengan doa. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai adab dari umat yang mencintai nabinya. Hal ini didasarkan pada riwayat Zaid bin Arqam. Mereka para sahabat
berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kurban itu?" Nah, itu. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kurban itu?" Rasulullah SAW menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Nabi Muhammad menjawab pertanyaan itu tentang kurban, kurban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian bulan Dzulhijjah. Nah, ini bulan Dzulhijjah. Peristiwa kurban hendaknya kita memperoleh makna yang terkandung dalam perintahnya yang dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Kurban mengandung rasa cinta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Surat Al-Kautsar adalah surat yang paling pendek se-Quran. Kalau melihat ayat surat-surat yang paling pendek, nah ini surat Al-Kautsar. Berapa ayat? 3 ayat. Nah, ayat keduanya fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Adapun keistimewaan bulan Dzulhijjah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Syahrani la yanqusani syahran idin Ramadhanu wa Dzulhijjah." Nah, ini ada 2 bulan yang pahalanya tidak pernah berkurang. Kedua bulan itu adalah bulan Id, bulan Ramadan, dan bulan Dzulhijjah. Yang sekarang kita masuk ke hari ke-8 yang disebut dengan hari Arafah. Dzulhijjah. Jadi ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak pernah berkurang. Jadi kalau kita beramal soleh di bulan ini, beramal baik di bulan ini dengan tenaga, dengan harta, dengan apapun yang kita miliki, maka digambarkan dalam hadis tadi bagaimana pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beramal soleh, yang tidak pernah berkurang dari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah bulan Dzulhijjah, nah 2 dimensi ibadah kurban. Jadi dimensinya ada 2 ini. Hablun minallah, hubungan vertikal. Hablun minannas, hubungan horizontal. Jadi ibadah kurban itu hablum minallah, itu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai taqarrub, sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Jadi ketika melakukan kurban, jangan lupa niat yang bersih semata-mata menggapai ridho Allah, dan juga ujungnya nanti setelah disembelih akan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Itu dimensi dari kurban yang kita lihat. Hikmah kisah sekarang. Peristiwa tersebut menggambarkan dengan jelas kualitas keimanan Nabi Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Menggambarkan dengan jelas kualitas keimanan, Masya Allah. Kualitas keimanan, kekuatan iman yang ada di dalam dada, yaitu kokoh kuat, yaitu tidak ungut kalinuan, tidak gedag keanginan, tidak centeng dan seterusnya, kepanasan dan seterusnya, tapi kokoh ibarat batu karang, katanya, kata sebagian orang yang mengatakan begitu, kekokohan dalam beriman. Yang penting tidak tergoyahkan. Mereka terbukti menjadi hamba-hamba yang bertakwa, ikhlas, berserah diri, sehingga Nabi Ibrahim mencapai makom al-muhsinin dan Ismail mencapai derajat as-sabirin. Ini makom al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, muhsin gitu. Dan makom as-sabirin, orang yang sabar. Ini 2 penampilan, 2 sosok
dua insan hamba Allah yang memiliki makom al-muhsinin dan makom as-sabirin. Ismail as-sabirin, Ibrahim alaihissalam al-muhsinin. Karena itulah ibadah kurban yang merupakan bentuk ketakwaan dan ketaatan seseorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ibadah kurban itu merupakan bentuk ketakwaan. Jadi kalau kita kurban itu karena ketakwaan. Karena banyak di antara orang-orang yang hartanya melimpah tapi begitu ada ajakan itu tidak tertarik. Karena mungkin masih diperbaiki, disempurnakan ya kepribadiannya, tentang keimanannya, tentang keilmuannya, tentang ketakwaannya yang tidak terus dibiarkan tapi dibina, dibimbing, diarahkan sehingga menjadi insan-insan paripurna, insan-insan kamil ataupun insan-insan yang ibadur rahman gitu ya, ataupun insan kafah. Banyak istilah dalam manusia yang sempurna itu. Yang paling tinggi di situ tentu ketakwaan, ketaatan seseorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapapun beratnya sebuah perintah, seorang hamba yang bertakwa akan melaksanakannya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Jadi kalau kita melaksanakan amal ibadah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa gundah gulana, tidak ada rasa uring-uringan, tapi semua dinikmatinya. Walaupun kata orang, kok orang sibuk banget, tapi tidak ada keluhan-keluhan. Mengapa? Karena dasarnya adalah iman, dasarnya keikhlasan, dan dasarnya ketakwaan, taqarrub kepada Allah. Kurban juga mempererat hubungan antara manusia dan meningkatkan kualitas pribadi seorang muslim. Nah ini. Di kurban juga mempererat hubungan antara manusia. Masya Allah ya. Begitu menyerahkan kambing, sapi, domba, apapun ya, diniatkan dengan penuh ketulusan, dan itu ketika disembelih bergetarlah hati orang yang mengorbankan itu dengan penuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mohon, ya Allah terimalah kurban keluarga aku ya Allah. Masya Allah. Wahai para jamaah yang masih belum menyiapkan kurban, waktunya masih cukup untuk memikirkan dan melaksanakan. Bukan hanya memikirkan saja, memikirkan, merasakan, dan melaksanakan. Memikirkan dengan pikiran, merasakan dengan kalbu yang paling dalam dan penuh dengan ilmu, dan akhirnya melaksanakan sebagai bentuk wujud amal. Kurban juga mempererat hubungan antara manusia dan meningkatkan kualitas pribadi seorang muslim. Semangat kurban juga mengingatkan muslim untuk tidak terjebak gaya hidup hedonis, serakah, egois, dan lalai dalam beribadah kepadanya. Apalagi di musim corona sekarang ini. Jadi harta itu manfaatkan, jangan ditumpuk-tumpuk, jangan dikumpul-kumpul. Cuma dilihat buku rekeningnya saja, jangan dilihat saja. Keluarkan, belikan. Kemudian manfaatkan, amalkan. Karena ada sebagian insan yang dimana alamatnya saya nggak tahu, itu cuman senang dengan melihat jumlah rekening yang banyak, tapi tidak dimanfaatkan. Harusnya senang diamalkan, senang dimanfaatkan, senang digunakan, dan seterusnya. Semangat kurban ya, memang begitulah keadaan orang yang takwa. Tujuan kurban disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, melainkan ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya.
Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi saya ingin mengulangi, daging-daging unta, daging-daging kurban, dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, melainkan ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Jadi ketakwaannya itu yang sampai. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam tafsirnya Al-Wasit Wahbah Juhaili berkata, tujuan akhir dari berkurban adalah bukan menyerahkan daging dan darah untuk Allah, melainkan untuk membuktikan ketakwaan dan keikhlasan serta menjalankan kebaikan. Tujuan pembersihan ini manfaatnya kembali pada manusia itu sendiri. Apabila bagus perbuatan seseorang, maka baiklah hatinya. Kemudian dari jamaah yang berbahagia, sifat terpuji Nabi Ismail alaihissalam, bersabar. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jadi bersabar, menepati janji. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi, dan ia menyuruh ahlinya untuk salat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Kemudian kedua, hormat anak ini hormat, berbakti dan rendah hati kepada orang tuanya. Kemudian mencintai Allah melebihi segalanya. Nah ini, itu sifat terpuji Nabiullah Ismail. Bulan Dzulhijjah mengandung keutamaan. Dalam Sahihul Jami ya, dikatakan ulama berpendapat bahwa sebab utama yang nampak jelas dari keutamaan bulan Dzulhijjah adalah bahwa pada 10 hari di bulan ini adalah berkumpulnya semua induk ibadah pada satu waktu, yaitu ibadah sholat, ibadah puasa, sedekah, ibadah haji. Mari kita bernostalgia, tanggal 8 Dzulhijjah sedang naik bis, berombong-rombongan ya untuk menuju Arafah, subhanallah. Nah, disebutnya bulan Dzulhijjah, tadi disebut bulan berkumpulnya semua induk ibadah pada satu waktu, yaitu ibadah sholat, ibadah puasa, sedekah, dan ibadah haji. Nah itu dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ya, Imam An-Nawawi dengan sangat tegas menyatakan puasa tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah sangat disunahkan. Imam An-Nawawi berkata, bahkan sangat disunahkan untuk berpuasa di hari-hari ini, karena puasa termasuk amalan yang paling utama. Maka kita lihat di masyarakat, ada yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ada juga yang puasanya Senin saja atau Kamis, ada juga yang menunggu tanggal 9 Dzulhijjah. Ini beraneka ragam. Jadi puasanya ada yang tanggal 9 Dzulhijjah, ada yang dari tanggal 1. Ini keterangannya jelas. Kemudian selanjutnya, sunnah menjelang Idul Adha nih, mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, di antara hari-hari tidak ada hari yang lebih agung menurut Allah, dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah daripada hari 10 hari awal Dzulhijjah. Maka pada hari itu perbanyaklah membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Lebih-lebih sekarang di zaman
PPKM darurat ya. Itu perkencang ibadah itu, perkuat ibadah itu, perkuat membaca Al-Qur'an itu, tambah banyak terus menerus. Nah, gitu ya. Jangan tambah memble, tambah kurang ibadah, tambah dan tambah, tidak meningkatkannya, tidak begitu. Kita dengan PPKM darurat lebih taqarrub kepada Allah, lebih berehan, lebih bager, lebih santun, lebih sabar. Dalam kitab Rawdatul Thalibin menjelaskan disunahkan mengumandangkan takbir pada malam hari raya mulai terbenamnya matahari, dan sangat disunahkan juga menghidupkan malam hari raya tersebut dengan beribadah. Kalau dulu mungkin di masjid, ada yang di masjid, ada yang di mana. Nah, sekarang bergemuruh kalimat takbir di rumah masing-masing. Karena sedang PPKM ini, di dalam melaksanakan takbir itu ibu bertakbir di belakang ayah, ayah bertakbir di depan memimpin ibu dan anak-anak kumpul di rumah, semua bertakbir dengan penuh taqarrub kepada Allah, menggetarkan rumah kita dengan takbir, menggetarkan jiwa kita dengan takbir, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dengan corona ini, dengan harus tinggal di rumah tapi tidak berkurang ibadah kepada Allah. Kemudian setelah sunnah menjelang Idul Adha, kita juga akan melihat ayat sunnah menjelang itu memakai wangi-wangian. Nah, ini membersihkan diri ini. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhu Muhadzab dijelaskan bahwa disunahkan pada hari raya Id membersihkan anggota badan dengan memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau badan yang tidak enak nih, karena amalan tersebut sebagaimana dilaksanakan pada hari Jumat, dan disunahkan juga memakai wangi-wangian. Jadi rumah semerbak yang asalnya bau teparoguh, menjadi baunya bau rahmat Allah, bau keagungan, bau kemuliaan dengan gemuruhnya takbir dan bersihnya badan lahir batin. Kemudian minyak wangi menyebar dan meleber, terasa indahnya di malam-malam takbiran di hari-hari Id yang kita banggakan. Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan sehari sebelum Idul Adha. Puasa ini mempunyai keutamaan besar dibandingkan puasa sunnah 9 hari pertama Dzulhijjah. Dari Abu Qatadah Rasulullah bersabda, puasa hari Arafah saya berharap kepada Allah agar menjadikan puasa ini sebagai penebus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Subhanallah. Jadi orang yang puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kalau sekarang mungkin hari Senin, besok ajak anak, menantu, tetangga, informasikan kepada mahasiswa semuanya, mari kita puasa sunat hari Arafah. Mengapa? Karena sudah dikatakan dalam hadisnya bahwa Rasul telah berharap bahwa puasa Arafah itu dapat menggugurkan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah, luar biasa Rasulullah cinta pada umatnya. Sunnah menjelang Idul Adha, menunaikan ibadah haji dengan ikhlas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul a'mal afdal qala imanun billahi wa rasuli qila summa madza qala jihadun fi sabilillah qila summa madza qala hajjun mabrur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji mabrur. Nah, sekarang haji sedang juga di saat corona ini sedang menjadi pusat perhatian, namun tidak mengurungkan ibadah. Di antaranya kita bisa
mengisi kegiatan ibadah ini dengan memperkuat keimanan gitu ya, memperkuat keyakinan, kemudian juga kita berjihad fisabilillah. Berjihad itu bersungguh-sungguh, misalnya berat akan kurban ya, nanya ke istri lah nanti aja tahun depan lagi, pada uangnya ada, bagaimana ini ngolo ya, membujuk istri supaya hatinya mau berkurban. Karena bukan banyak, ada sih suami yang agak takut, bukan takut sekali sih, agak takut sama istri sehingga minta restu dulu, kalau nggak disetujui itu sudah begitu, harusnya bukan sudah, kalau minta restu kepada istri kok susah banget berdoa, ya Allah istriku ini agak pelit kelihatannya, padahal uang itu ada, ya Allah bukakan pintu hatinya ya Allah. Pelan-pelan ngomongnya, tapi bisikan pada telinganya ketika Allah membukakan pintu hatinya, ayo beli domba berapa ekor, mau sapi, waduh luar biasa itu. Dan haji yang mabrur itulah yang menjadi kenangan harapan semuanya. Kemudian memperbanyak sedekah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkanku sampai waktu yang dekat sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Allah menggambarkan dalam ayat itu untuk menyegerakan beramal soleh. Doa agar diberi keturunan Allah ya, diberi keturunan oleh Allah, terutama ahli ibadah. Kalau kita ingin punya anak ahli ibadah, maka doanya sudah hafal semuanya. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mari kita baca bareng. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Nah, jadi minta kepada Allah supaya anak cucu mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ini doa untuk melahirkan, untuk mewujudkan, untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang ahli ibadah. Hadirin jamaah yang berbahagia, rupanya itulah, ini terima kasih, syukron jazilan. Syukron jazilan itu terima kasih atas apa yang kita bahas secara bersama-sama. Mari kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tetap diberikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wal kafirin.
Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang.